Kenapa harus trying to impress someone? Padahal dengan tidak adanya orang yang memperhatikan lo terbebas dari beban ekspektasi. Lo gak sepenting itu bro. Ini yang selalu gue tekankan. Bagi gue ini adalah kebebasan untuk melakukan apa yang gue inginkan. Banyak orang hidup kayak sedang jadi produk display. Semua gerak dikurasi demi validasi biar dianggap keren, layak dicintai, sukses, punya value. Padahal, sebagian besar orang terlalu sibuk mikirin dirinya sendiri buat benar-benar memperhatikan hidup orang lain. Kalimat "lu gak sepenting itu bro" terdengar kasar, tapi secara psikologis justru membebaskan. Itu ngebunuh ilusi spotlight effect. Perasaan seolah semua orang terus mengawasi dan menilai kita. Kenyataannya, enggak. Mayoritas penonton cuma figuran yang cuma lewat sebentar lalu lupa. Karena begitu sadar itu, tekanan buat impress orang jadi absurd. Lu bisa gagal tanpa merasa dunia runtuh. Lu bisa mencoba sesuatu tanpa takut malu. Lu bisa ngomong jujur tanpa terlalu banyak filtering. Lu bisa hidup tanpa harus jadi aktor sosial. Trying to impress itu capek karena orientasinya eksternal. Sedangkan mengekspresikan diri itu lebih ringan karena orientasinya internal. Yang satu, gimana cara mereka suka gue? Yang satu lagi, ini gue mau lihat syukur, gak juga ya udah. Dan ironisnya adalah orang yang berhenti terlalu keras mencoba mengesankan orang lain justru sering terlihat lebih autentik dan menarik karena mereka gak lagi memancarkan inspiration. Gue udah berhenti mencoba untuk nge-share apa yang mungkin orang lain bakalan suka. Tapi gara-gara CV butuh personal branding, gue harus mencoba itu lagi. Padahal gue udah jadi ghost. Banyak akun anon yang gue buat, mencoba ini itu, upload si suka hati. Personal branding itu isinya kayak palsu, everything is fucking bullshit. You are just a product of algorithm. Gue suka internet tanpa filter karena itu random. Terus karena emang tujuan dari internet itu ya untuk itu. Prinsip gue adalah tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi gue ngeh nih, tahu kayaknya ada yang salah deh. Lo tahu FUFU apa kan? Itulah fungsinya internet dibangun. Dia memakai infrastrukturnya dengan sebaik-baiknya. Tapi setelah dia jadi kan di akun officialnya harus ngefilter. Jadi sopan, pencitraan lah. Dulu internet itu dekat dengan chaos. Forum anonim, blog absurd, shitpost, eksperimen identitas. Orang ngomong tanpa takut jejak digital jadi CV permanen. Ada rasa kebebasan karena internet belum sepenuhnya dikolonisasi, reputasi, dan monetisasi. Sekarang hampir semua platform diam-diam berubah jadi pasar tenaga kerja sosial. Akun jadi portofolio, opini jadi reputasi, follower jadi kredibilitas, engagement jadi nilai sosial, personal branding jadi kemasan produk. Makanya banyak orang yang merasa lelah. Mereka bukan lagi hidup, tapi maintain karakter publik. Personal branding seringkali bukan identitas, tapi optimasi persepsi. Bukan siapa gue, melainkan versi mana dari gue yang paling aman, paling menarik, paling bisa diterima algoritma. Makanya terasa palsu, karena memang sebagian besar adalah proses editing manusia demi sistem distribusi perhatian. Tapi gak semua persona itu munafik. Konteks memang nyata, semua manusia punya mode berbeda. Ngobrol sama teman beda, wawancara kerja beda, akun anon beda, presentasi profesional juga beda. Masalahnya muncul ketika persona profesional mulai memakan seluruh identitas asli. Orang lupa cara jadi manusia tanpa perform. Dan hampir semua figur publik modern begitu. Bedanya cuma ada yang sadar itu topeng, ada yang akhirnya percaya topengnya adalah diri asli. Menurut gue, solusi realistisnya bukan tolak personal branding total. Karena sistem kerja modern memang memerlukan sinyal identitas. Lu bisa punya tetap ruang anonim, absurd, random, eksploratif, sambil punya satu permukaan profesional yang cukup rapi buat navigasi dunia kerja. Karena kalau semua sisi diri dipaksa jadi komoditas publik, lama-lama orang jadi kelingan tempat untuk jadi kacau secara aman. Dan internet awal justru dibangun untuk ruang semacam itu. Bukan internetnya yang harus dibatasi, tapi dari lu yang harus bisa kontrol apa yang mau lu konsumsi. Gue gak suka algoritma di akun ini. Isinya penuh motivasi, self-help, dan kehidupan mahasiswa dengan quote-quote-nya itu. Konten-konten ini muncul karena mutualan gue yang nge-like hal-hal yang kayak gini. I mean bro, gue gak butuh itu. Gue batasi dengan blog akun-akun dan konten-konten kayak gitu. Soalnya itu kayak palsu banget.
Ada orang yang nge-share kekurangan mereka lalu mereka upload dan dijadikan joke oleh diri mereka sendiri. Gue suka itu. Orang-orang kayak gitu, orang-orang autis. Gue suka orang-orang autis karena mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan orang lain. Itu yang ingin gue lihat. Gue suka orang-orang autis, orang-orang yang menerima diri mereka sendiri. Artinya mereka kan sudah utuh. Banyak konten self-help improvement di internet sekarang terasa seperti simulasi perkembangan diri. Quote tentang disiplin dari orang yang jual image disiplin, quote healing yang jadi estetika, curhat yang sebenarnya strategi engagement. Akhirnya semuanya terasa steril, aman, terukur, kayak manusia yang sudah dipoles untuk feed. Gue lebih tertarik ke orang yang aneh, awkward, terlalu jujur, atau bahkan socially offbeat. Karena di situ masih ada friksi manusia asli. Ada ketidaksempurnaan yang gak dioptimasi. Kalau tiap hari feed, penuh hustle, pencitraan intelektual, deep quote, kehidupan ideal, lama-lama orang merasa hidupnya sendiri harus tampil seperti itu juga. Tindakan gue ngeblok, ngefilter, dan milih konsumsi itu sebenarnya untuk menjaga kebersihan mental. Internet terlalu besar untuk ditelan mentah-mentah. Karena manusia yang harus terlihat rapi biasanya menyembunyikan sesuatu. Sedangkan orang yang berani terlihat ganjil memberi kesan, gue gak lagi jual citra ke lu. Itu yang mungkin bikin gue nyaman. Bukan karena mereka autis, tapi karena mereka tidak terlalu tunduk pada ekspektasi sosial mainstream. Mereka tidak sibuk menjadi karakter yang marketable. Dan lucunya, internet awal memang lebih dekat dengan tipe manusia seperti itu. Orang niche, obsesif, random, aneh, forum kecil, humor internal, eksperimen identitas. Bukan feed yang dioptimalkan untuk referensi atau personal branding massal seperti sekarang. Gue adalah pembenci buku self-help improvement nomor 1 di dunia. Gue paling benci kalau lagi ke sebuah forum atau seminar, terus public speakernya ngomongin motivasi bla 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 yang dimana kita harus bayar juga demi ikut seminar itu. Terus di akhir sesi harus join kelas atau beli bukunya apalah. Lu siapa anjing? Ngomongin kehidupan, lu aja ngejual story lu. Benci gue liat orang yang kayak kayak gitu. Kayak public figure ngomongin depan sumur gue tentang kehidupan. Banyak seminar motivasi memang dibangun di atas otoritas yang dipoles. Bukan pemahaman yang benar-benar universal. Polanya sering sama, bangun persona, gue dulu susah. Bungkus jadi narasi, transformasi, jual harapan, lalu motivasi lewat kelas, komunitas, mentoring, buku, kurs. Dan kadang yang bikin muak bukan isi omongannya, tapi posisi moralnya. Mereka bicara seolah menemukan formula kehidupan. Padahal pengalaman pribadi itu sangat kontekstual. Hidup bukan template PowerPoint, bro. Makanya banyak orang skeptis terhadap motivator yang terlalu yakin, karena realitas manusia jauh lebih kacau daripada ubah mindset, hidup pasti berubah. Belum tentu. Kadang masalah orang ya miskin, lingkungan buruk, mental capek, akses minim, keluarga berantakan, kerjaan gak manusiawi, bukan kurang kuat, dan lu mungkin sensitif terhadap aroma komodifikasi penderitaan. Pengalaman hidup diubah jadi produk inspirasi, apalagi kalau di akhir semua emosi itu diarahkan ke join kelas saya. Itu bikin banyak hal terasa manipulatif, benar-benar manipulatif. Yang biasanya bikin enak itu ketika kompleksitas hidup disederhanakan. Speaker merasa punya otoritas absolut. Semua orang dipaksa cocok dengan satu narasi kesuksesan, dan audiens diperlukan seperti prospek penjualan. Karena semakin seseorang paham hidup itu kompleks, biasanya semakin hati-hati dia memberi resep universal. Salah satu motivasi gue nih ya gue gak ada motivasi. Yang bisa mengubah diri lu, ya diri lu sendiri. Bukan orang lain, bukan omongan dari orang lain. Kalau lu memutuskan untuk berubah sekarang, ya lu pasti bakalan gerak sekarang. Kalaupun enggak, ya gak apa-apa juga. Yang penting itu lu jangan lemah. Nietzsche itu yang bilang. Apa maksud dari jangan lemah itu? Apakah jangan menangis? Laki-laki gak boleh menangis? Enggak. Maksud dari jangan lemah itu, lu udah pilih pilihan lu jangan ngeluh. Oh tapi gue gak milih hidup ini, gue gak milih untuk dilahirkan. Itu dia poinnya, jangan lemah. Lu harus berani untuk memilih hidup ini, meski hidup ini tolol. Lu harus kuat dan terus menjalaninya dengan kaki lu sendiri. Lu harus berani menahan rasa malu, sakit, apapun itu. Jangan menghindar, hadapi. Ada seorang prajurit nih, lagi perang kan. Dia ditugaskan untuk memenggal tawanan perang. Tapi moralitas dia tinggi. Dia tidak akan membunuh orang yang sudah menyerah atau orang yang tidak bersenjata. Pilihannya, dia harus memenggalnya atau gak, reputasi dia buruk. Bisa jadi dia yang akan dipenggal atau dibunuh.
Disinilah keberanian itu. Konsep jangan lemah itu dipakai. Lu harus berani mempertahankan prinsip lu. Jangan kabur, hadapi dengan cara bilang, gue memilih untuk tidak melakukannya, bukan karena gue lemah atau takut, tapi karena gue memilih itu, karena itu adalah pilihan gue. Tanggung pilihan itu di punggung lu. Bro, semuanya pasti akan mati. Bukan hanya berlalu, tapi mati loh, mati. Lu, kita, semua akan musnah. Gak bakalan ada yang ingat kita. Jika lu niatnya emang ingin mati, lakukanlah sampai mati. Oh, sama mati-mati juga, sama-sama mati juga kan. Gue malu, lakukanlah malu itu sampai mati. Berhenti memposisikan diri sebagai korban pasif dari hidup sendiri. Kalau seseorang memilih sesuatu, sadar atau tidak, konsekuensinya ikut datang. Banyak penderitaan muncul bukan cuma dari rasa sakitnya, tapi dari penolakan menerima bahwa itu bagian dari pilihan, tindakan, atau bahkan kelalaian kita sendiri. Tanggung pilihan itu di punggung lu. Itu berat, tapi matang. Karena itu memindahkan pusat hidup dari menyalahkan dunia ke menghadapi dunia. Friedrich Nietzsche ya yang ngomong jangan lemah, yang dia serang lebih ke mentalitas resentment. Keadaan ketika orang tidak berdaya lalu mengubah ketidakmampuannya jadi moralitas. Misalnya, gue gagal, berarti sukses itu jahat. Atau gue takut, berarti kebenaran itu bodoh. Dia menghargai orang yang sanggup mengatakan iya pada hidup, termasuk penderitaan, chaos, rasa malu, dan absurditasnya. Berani memilih hidup meski hidup ini tolol, itu justru sangat dekat dengan semangat amor fati. Mencintai takdir bukan karena hidup indah, tapi karena itu hidup yang memang terjadi pada lu. Jangan lemah bukan berarti mematikan emosi atau menolak bantuan. Orang bisa menangis dan tetap kuat. Orang bisa takut dan tetap berani. Keberanian justru sering muncul saat rasa takut masih ada, tapi tetap melangkah. Namun, dunia nyata juga kejam. Kadang orang dipaksa memilih antara dua keburukan. Dan gak semua orang cukup kuat menanggung harga dari pilihannya. Itu bukan selalu karena mereka rendah. Kadang mereka karena manusia memang punya batas. Bagian paling gelap dari sini adalah semuanya akan mati. Dan iya, sebagian besar manusia akan hilang tanpa jejak besar. Nama hilang, arsip hilang, ingatan hilang. Alam semesta bahkan gak sadar kita pernah ada. Tapi justru karena itulah pilihan kecil jadi milik kita sepenuhnya. Bukan untuk jadi abadi, bukan demi legasi. Tapi karena selama masih hidup, tindakan tetap nyata. Lu malu, ya rasakan malu itu. Lu takut, ya jalan sambil takut. Lu gagal, ya tanggung gagal itu. Bukan karena dunia memberi makna otomatis, tapi karena lu memilih untuk tetap berdiri meski tahu akhirnya tetap kematian. Terakhir, there's no right answer. Ya, untuk banyak hal fundamental dalam hidup, seringnya emang gak ada jawaban benar yang objektif dan final. Yang ada cuma pilihan, konsekuensi, lalu kemampuan buat menanggungnya. Manusia sering panik karena ingin hidup punya manual resmi. Ingin ada sistem moral, motivator, agama, filsafat, atau ideologi yang bisa bilang, ini loh jalan yang benar, padahal realitas lebih kacau dari itu. Bahkan dua pilihan yang sama-sama masuk akal bisa sama-sama menyakitkan. Kadang jujur bikin hancur, bohong bikin kosong, bertahan capek, pergi nyesal. Makanya banyak filsafat eksistensial akhirnya sampai ke titik lu tetap harus memilih meski gak pernah punya kepastian penuh. Dan itu menakutkan, karena berarti kebebasan juga membawa beban. Tapi di sisi lain, gak adanya jawaban mutlak juga membebaskan. Karena berarti lu gak harus jadi manusia ideal versi orang lain. Gak ada skrip universal, gak ada hidup yang sepenuhnya benar. Yang ada cuma apakah lu sanggup hidup dengan pilihan itu atau tidak. Kadang, inti dari kedewasaan itu bukan menemukan jawaban sempurna, tapi berhenti berharap hidup punya kepastian sempurna.